Selamat pagi semuanya. Saudara, hari-hari ini saya percaya ada sesuatu yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita. Saudara, dan saya percaya inilah waktunya untuk kita benar-benar saudara menduduki, mengembangkan apapun saudara yang ada di dalam hidup kita. Saudara, dan pada waktu kita bisa mengembangkan semua yang ada di dalam hidup kita, maka kita juga bisa mengembangkan apapun saudara yang Tuhan berikan di bangsa kita. Saudara, kita akan bisa dipercayakan pulau demi pulau, provinsi demi provinsi. Saudara, bahkan mungkin Tuhan percayakan bangsa-bangsa. Tetapi dimulai dari kita saudara. Dimulai dari kita. Saya berdoa supaya pagi hari ini saudara, apa yang saya sampaikan, saudara renungkan, cerna. Ada begitu banyak orang saudara ya, selesai kebaktian, saudara tidak pernah mencerna saudara. Saudara tidak pernah berkata, Tuhan aku mau mengalami. Saudara tidak pernah berkata bahwa Tuhan jangan biarkan aku cuma dengar. Tapi saudara berkata amin, selesai. Saya berdoa pulang dari tempat ini. Saudara, setelah saudara bereskan istirahat, saudara bahkan mungkin saudara sembari nonton TV, sembari sama keluarga, terus yang di dalam ini berkata, buat aku mengerti, buat aku mengalami, buat aku Tuhan menjadi bukti kemuliaan-Mu, bukan hanya jadi pendengar. Maka saudara, hidupmu akan berbeda. Mari kita mulai belajar saudara tentang Yeremia. Saudara, pertama kita baca di dalam Yeremia saudara 1 ayat 5. Ya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, ada banyak orang, dia tidak menyadari bahwa saudara sebagaimana hari ini saudara ada, Tuhan membentuk engkau. Saudara, tidak kebetulan apapun yang negatif ataupun yang positif yang terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan membentuk satu persatu dalam hidup kita. Saudara, saya mau sedikit contoh dalam hidup saya. Dan saya berdoa buat setiap saudara, coba rewind semuanya. Saudara, saya bersyukur saudara. Saya hari itu dikandung dalam keadaan G30S. Saudara, setiap hari orang tua saya melihat yang namanya ketidakadilan. Saudara, orang tidak bersalah dibunuh, ditangkap, dianggap PKI saudara. Saudara, hari itu saudara, orang tua saya melihat yang namanya penyesatan saudara. Penyesatan saudara. Saudara, di mana tidak ada lagi yang tahu yang benar yang mana. Saudara, yang salah yang mana, gak ada yang tahu saudara. Saudara, dalam kondisi seperti itulah saya lahir. Saudara, saya dikandung saudara dalam keadaan teror saudara. Di mana saudara, ayah saya hampir dibunuh saudara. Dan ibu saya dan saya dalam kandungan mau dibunuh. Buat orang lain berkata, Bu, kenapa? Karena itu semua menjalin satu sifat dalam hidup saya. Saudara, buat saya ada sesuatu di dalam ini yang kalau lihat ketidakadilan saudara ya, itu bisa teriak sangat kuat. Saudara, di dalam ini saudara, seperti ada begini, teror seperti apapun, aku akan keluar dan aku akan jadi pemenang. Saudara, di dalam ini yang keluar saudara, dibentuk begitu rupa saudara, sehingga saya seperti di antara begitu banyak suara, noise. Saudara, di dalam selalu mencari kebenaran. Gak kebetulan. Saudara, pada waktu saya lahir, umur 1 tahun sampai 2 tahun, itu adalah titik terendah dari ayah saya. Saudara, hari itu ayah saya dipersalahkan. Ayah saya ketua mahasiswa senat. Saudara, dan di antara mahasiswa-mahasiswa situ ada banyak saudara yang bergabung dengan Perhimi. Saudara, dan karena ayah saya ketua senat, ayah saya dihukum. Ayah saya dihukum tidak boleh melanjutkan kuliah, diskors 2 tahun. Dan ayah saya saudara
mendapat begitu banyak hukuman. Padahal dia sama sekali tidak terlibat dalam PKI. Tahu aja enggak saudara. Tapi karena dia ketua, saudara, dia harus bertanggung jawab untuk itu semua. Sekali lagi kondisi itu saudara, membuat di dalam saya ini saudara, ya, untuk selalu berkata, Tuhan, biar bagaimanapun, apapun kesalahan anak buah, apapun lingkungan, kita pemimpin harus bertanggung jawab. Saudara, itu seperti mungkin sebuah luka demi luka, sebuah tanda demi tanda yang ditaruh saudara. Tetapi sekali lagi itu tidak kebetulan. Saudara, itu seperti dirangkai. Itu seperti dibentuk dalam hidup saya. Saudara, dan dalam 2 tahun itu saudara, ayah dan ibu saya sangat miskin karena tidak bisa bekerja, tidak boleh sekolah. Saudara, ditolak dimanapun juga saudara. Saudara, sehingga saya ini besar, saya ini anak singkong. Bahkan untuk beli beras saja gak bisa. Saya ini besar dengan makan singkong saudara. Saudara, hari itu menu terbaik kalau ibu saya bisa beli saudara dan dapat adalah bakso. Mungkin karena itulah saya suka bakso sampai hari ini. Saudara, sekali lagi orang berkata, why? Itu seperti sekali lagi dibentuk. Bahwa engkau harus mengalahkan kemiskinan. Seperti sekali lagi ditanam. Jutaan orang miskin akan aku berikan kepadamu. Untuk engkau rubah dari kemiskinan mendapatkan kekayaan. Sehingga mereka bisa memperkaya banyak orang. Saya bisa cerita lebih panjang lagi. Bisa 7 jam nanti. Saudara, salah satu yang sering kali saya cerita. Umur 3 tahun. Saudara, pada waktu ayah saya turun dari tangga. Saya melihat ayah saya mencium pembantu saya. Walaupun saya umur 3 tahun. Di otak saya sudah bisa mengerti begini. Mengertinya cuma begini. Harusnya papa mencium mama. Bukan papa mencium pembantu. Saudara, dan saya tidak bisa pungkiri hari itu air mata saya nangis. Tapi yang menjerit di dalam saya berkata, Tuhan, Tuhan. Dan hari itu juga Tuhan berkata, untuk itulah engkau ada. Untuk menjadi pendoa buat ayahmu. Untuk menjadi penopang buat ibumu. Untuk terus berjaga. Saudara, dan saya tidak tahu bahwa itu dasar. Bahwa saya harus melayani puluhan jutaan orang. Yang jatuh bangun dalam pezinahan. Dan kenapa saya tidak bisa membunuh atau memarahi atau mengusir mereka. Karena sesuatu ditanam di sini dari sejak saya kecil. Bahwa setiap kali saya lihat kejatuhan mereka. Maka itu bukan berarti saya harus menghakimi. Atau saya harus memarahi dan meninggalkan mereka. Tapi saya ada di situ untuk menopang, mendoakan, untuk membawa, menarik. Sampai mereka semua masuk dalam destininya menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang dilepaskan dan orang-orang yang berkemenangan. Saudara, dalam seluruh perjalanan hidup saya. Saudara, tiap detik, tiap menit. Saudara, ada ukiran cinta, ada serat baru, ada patok, ada saudara perjanjian yang ditanam. Dan itu juga buat setiap saudara. Kalau saudara miskin, karena saudara dipanggil untuk bangkit dan mengalahkan kemiskinan. Hanya orang yang tahu rasanya miskin, yang tidak menghakimi, tetapi yang akan berdiri di situ dan mengangkat mereka. Saudara, orang kaya yang lahir kaya, percayalah nggak tahu rasanya. Tetapi saya tahu rasanya. Saudaranya orang
Saudara yang keluarganya, saudara, jatuh bangun dalam perzinahan. Tahu artinya? Saudara bahwa itu bukan karena dia mau seringkali. Tapi itu seringkali seperti kutuk yang tiba-tiba saudara dia melakukan. Dan untuk itulah kita bantu, kita tarik, kita lepaskan. Bersama Tuhan. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saudara tidak kebetulan Pak Luki lahir dari keluarga yang mamahnya banyak. Itu ukiran Tuhan. Buat dia menyelamatkan banyak keluarga yang luka. Dan memulihkan hati Bapak. Saudaranya Pak Luki menurut saya ngerti destiny atau kata-kata yang berkata, memang bapakmu semua jahat. Tetapi ada Bapak yang berbeda di surga. Saudara, dan kalau dia bicara bobotnya akan berbeda. Saudara. Itu akan menembusi. Karena Pak Luki didesain untuk memulihkan jutaan keluarga. Dan membalikan hati anak-anak kepada bapaknya. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, saya lahir cacat. Saya IQ di bawah 90, bagus. You are didesain buat jadi guru begitu banyak anak bodoh. Supaya engkau merubah. Dan Alkitab berkata yang bodoh akan mempermalukan yang berhikmat. Tapi hari ini seberapa banyak saudara mencatat patok-patok cinta dalam hidupmu. Seberapa banyak saudara itu melihat desain Tuhan. Seberapa banyak saudara itu berurusan. Saya itu selalu berurusan begini. Tuhan, tolong terangkan. Kenapa saya mesti kecelakaan 20 kali. Dan Tuhan mulai ngobrol sama saya dalam sebuah pengertian. Saudara, saya suka tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya punya anak yang seperti ini jasmani maupun rohani. Saudara, pada waktu saudara anak rohani saya yang saya biayai, yang saya sekolahkan, yang saya angkat saudara dari rumah miskin lah. Saudara, saya angkat, saya bawa ke luar negeri, saya ajak khotbah bersama. Dan anak itu yang berkata, saudara, kamu pelacur, kamu jahat. Saudara, dia maki-maki saya itu mungkin berjilid-jilid, saudara. Saudara, dan dia bawa sekian banyak orang, saudara. Keluar dan jadi haters. Saudara, pada waktu saya mengalami itu, saya bertanya, Tuhan, why? Tuhan bilang, supaya engkau tahu lukanya hatiku. Kalau melihat mereka, jutaan orang pergi ke neraka. Dan memaki aku. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan, alirkan cintamu dan hatimu. Dan saudara tahu sampai hari ini saya merindukan setiap anak-anak itu. Saya merindukan setiap mereka. Beberapa dari mereka sudah memberikan, istilah saya, hadiah perdamaian. Walaupun mereka tidak ada di antara kita, tapi mereka memberikan, ada yang kirim bunga kalau saya ulang tahun, ada yang kirim roti kalau saya ulang tahun. Saudara, itulah hadiah perdamaian istilah saya. Tapi saya tahu, hati saya gak pernah bisa puas. Ada satu tempat kosong, sampai saya melihat mereka bertumbuh kembali mencintai Tuhan. Saudara, dan demikian juga hati Tuhan. Kalau ada satu anaknya yang pergi dan marah, saudara, dan meninggalkan dia. Seberapapun banyaknya kita, ada hatinya yang kosong. Ada hatinya yang kosong. Saya berdoa pulang dari sini. Pulang dari sini. Saudara, coba lihat ukiran Tuhan dalam hidupmu. Pulang dari sini coba saudara lihat dan berkata, Tuhan,
Ada peristiwa-peristiwa yang aku belum mengerti dan belum menang. Dan ini tidak pernah membawa keburukan. Ini adalah rajutan cinta. Ini adalah patok kemenangan. Ini adalah pagar yang membuat aku tidak akan pernah keluar dan jatuh. Kalau saudara belum nangkap saudara, maka rencana grand design Tuhan belum lengkap. Saudara, mungkin di depan kita akan mengalami masih banyak lagi. Tapi jangan biarkan kita itu kayak saudara, ya Alkitab berkata ada banyak orang saudara lebih bodoh dari keledai. Karena keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama. Tetapi banyak orang jatuh di lubang yang sama. Setiap kejatuhan, supaya saudara tidak pernah jatuh dan sakit dan parah. Saya berdoa pagi hari ini saudara mengerti. Saudara, ayatnya berkata, aku mengenal engkau. Yang kedua saudara. Saudara, ada banyak orang bahkan tidak mengenal dirinya. Saudara, dan jutaan orang, mungkin miliar, tidak pernah mengenal dirinya. Saudara, engkau tidak mengenal kemarahanmu, keletihanmu, kebekuanmu. Saudara, belajar. Karena saya mau berkata begini. Jangan sampai di ujung kau jatuh. Jangan sampai di ujung Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai di ujung tiba-tiba saudara sudah membatu. Alkitab berkata hatinya sudah membatu. Siapakah yang bisa menolongnya? Tuhan aja gak bisa nolong kalau hati kita sudah membatu. Kenali saudara. Kenali. Caranya bagaimana? Setiap kali begini. Jangan masuk dan terperangkap saudara di dalam suara. Iblis bisa berkata begini ya. Kamu bodoh, kamu tidak ada harapan. Kamu ya seorang yang sangat dilukai. Semua pemimpin membenci kamu. Itu suara iblis. Jangan bodoh. Tapi saudara harus belajar berkata gini. Tuhan, lihat hidupku. Lihat hidupku. Dia itu ya membongkar tapi tidak menghakimi. Dengarkan saya baik-baik. Saudara, dia selalu membongkar hidupmu tetapi tidak menghakimi. Saudara, kalau dia bisa bongkar, misalnya berkata gini, Pak Luki, nah ya, kamu hari-hari ini terlalu sibuk sampai kamu kurang jatuh cinta sama aku. Itu membongkar. Tapi kalau menghakimi itu begini, dasar, beku, gak pernah lagi menyembah. Mulai sekarang aku gak suka sama kamu, sudah tidak ada harapan, itu menghakimi. Saudara, kalau saudara mendengar sebuah kondem, sebuah penghakiman dan sebuah tuduhan, itu bukan Tuhan. Tapi kalau saudara mendengar berkata, anakku diborak, nah ya, ayolah please. Masuk dalam kedalaman lebih lagi. Jangan terlalu capek. Cari yang baru. Terbang dengan gaya yang baru. Kalau terbang cuma begini jangan. Manuver. Curet. Saudara, wah muter ke atas. Perang dengan gaya yang baru. Itu bukan saudara tuduhan. Tapi kalau tuduhannya begini. Ibu Deborah, percuma perangmu sia-sia, tidak ada hasilnya, nol. Lalu sekarang lemah, tidak ada hasilnya. Nah itu kondem, bedain ya, bedain. Penuduh namanya saja sudah penuduh. Saudara Samael itu penuduh. Iblis itu penuduh. Tapi Tuhan itu membongkar. Saudara, pada waktu, bahkan di saat dia ngomong kasar ya, kalau Tuhan, itu membuat engkau makin jatuh cinta. Ini contoh nih ya. Hari itu saudara, saya masih di Belanda, saya masih ingat. Saudara, dan pokoknya saya sedang sangat menikmati banyak hal. Dan dia ngomong begini. Iin, kamu itu seperti Petrus. Kamu pikir kamu somebody. Kamu cuma ilalang. Yang kemanapun angin bertiup.
kamu bergerak. Dan dia berkata, aku mau kamu balik. Saudara, dan lebih lagi dia pernah berkata begini kepada saya, pelacur. Tapi dari kata dia meneriakkan pelacur, ada satu sorot mata yang berkata, engkau tahu kan betapa aku menyintai pelacur. Yaitu Maria Magdalena yang di dalamnya ada 7 roh yang merubah dari seorang pelacur menjadi penyembah. Saudara, yang saya tangkap sama sekali tidak ada tuduhan yang mau membuang saya. Yang saya tangkap adalah seorang yang mau melepaskan saya dari semua jerat kepelacuran. Dan menyembuhkan dan merubah destiny saya. Sekali lagi, ayo tangkap, bedakan. Kalau ada tuduhan, potong, singkirkan itu. Tapi kalau saudara dengar koreksi. Kalau saudara dengar, saudara. Suntikan cinta yang merubah kita. Saya berdoa saudara mengenal dirimu seperti Tuhan mengenal diri. Saya masih ingat ya Pak Yusak itu. Kalau Pak Yusak misalnya mau, menurut saya dia bisa hidup sampai 90 atau 100 tahun. Dia orang yang paling kuat, paling ajaib yang saya lihat. Dan dia mati menurut saya ya, menurut saya saudara. Tidak karena memang mati saudara secara tubuh. Tapi karena dia menyerahkan nyawa seperti Yesus. Saudara bayangin ya, dalam seumur hidup saya, dia kena serangan jantung 4 kali. Saudara, dan itu tidak pernah ke rumah sakit. Dia hadapi sendiri, dia bangkit lagi. Saudara, dia mati benar-benar di titik itu benar-benar rata saudara ya. Itu berkali-kali saudara. Saudara, tetapi kemudian gak diapa-apain, 5 menit kemudian bangkit lagi. Sampai saya kadang-kadang ngomong begini, Pak, ya percayalah Tuhan itu belum pengen kamu mati. Karena berkali-kali saudara. Setiap kali dia bilang gini, Tuhan aku datang kepadamu. Tuhan bilang, oke kita ngobrol sebentar. Habis itu Tuhan bilang gini, balik. Dan saudara dia bilang begini loh, gak mau. Tapi tiba-tiba dia udah sadar, saudara udah balik lagi. Jadi menurut saya dia benar-benar saudara menyerahkan nyawa, bukan karena saudara ya dia mati. Tapi saya melihat bagaimana dia mengenal tubuhnya. Dan ada banyak anak Tuhan juga tidak mengenal tubuhnya. Saudara, dulu pada waktu dia muda, dia itu makan apa saja. Begitu dia tua, saudara kalau dia mau makan sambal, dia paling suka tetap sambal. Saudara apalagi udang, sambal goreng udang dan sebagainya, udang penyet dan sebagainya. Dia akan makan norit dulu. Tuhan bilang begini, lindungi lambung dan perutmu. Di atas 50 saudara, dia kalau mau makan sambal, dia makan norit dulu saudara, 2 atau 3. Dan kemudian dia makan sambal. Tuhan bilang lindungi, karena mereka juga sudah tua. Saudara, dan kemudian pada waktu dia mulai lagi, lebih tua lagi sekitar umur 65-an. Kalau dia mau makan duren, dia minum obat dulu tensi saudara. Dia minum obat darah tinggi dulu baru dia sikat duren saudara. Karena Tuhan bilang begini, jaga tensimu lebih rendah. Saudara bahkan saudara ya. Saudara dia itu, saudara dulu puasa itu kalau puasa 24 jam. Begitu dia mulai saudara, Tuhan bilang gini, jadiin 12 jam aja nak. Saudara pada waktu dia mulai lebih lagi tua, Tuhan mulai bilang, kamu gak akan bisa tidur non-stop. Seperti dulu 7 jam, cicil tidurmu. Sehari siang kamu harus tidur 1 jam. Ya sore nanti kamu harus tidur jam 9, jam 10 kamu tidur 4 jam. Setelah itu kamu doa lagi. Setelah itu tidur lagi. Saudara, dia sangat mengenal Tuhan, mengenal tubuh kita. Tapi tubuh kita harus kita kenali. Dan kita harus bereaksi seperti itu. Saudara, kalau saudara tahu salah satu Joel Evan. Dia tidak pernah kenal tubuhnya. Sampai dia saudara. Hampir gila. Kekurangan makan, kekurangan tidur, kekurangan nutrisi. Saudara, saya hampir gak pernah sakit. Saudara percayalah, tanya sopir saya. Tanya orang di dekat saya, hampir saya tidak pernah sakit. Tapi saya juga mengenal tubuh saya.
Saudara, beberapa waktu yang lalu saya nggak tahu, ini belum pernah terjadi seumur hidup saya. Saudara, saya tiba-tiba saya makan bebek, saya makan macam-macam lah saudara ya. Tiba-tiba kepala saya tuh cenut saudara ya. Saya mikir ini aneh. Saudara, dan saya langsung tahu, wah ini tensi saya nggak bener nih. Saudara, saya ngecek dan ternyata tiba-tiba seumur hidup saya nggak pernah tensi segitu. Saudara, 110, 150 biasanya tensi saya itu keren banget saudara. 70, 80 saudara, di atasnya cuma 100, paling tinggi 100, biasanya 95. Saudara, dan saya tiba-tiba sadar bahwa saya sudah menua, saudara ya. Jadi saya nggak boleh makan lemak berturut-turut dan makan sesuatu garam. Saudara, itu juga gara-gara apa? Saya tiba-tiba terkenang masa kecil dan saya pengen belenyi. Saudara, belenyi itu ikan asin, ikan teri yang diulek. Dan saudara nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh hobi banget ngegado belenyi, saudara. Ya, jadi kalau lagi di rumah sendirian mau nyiapin firman, saya ambil belenyi sama sambal, saya gado, saudara. Saudara, dan tiba-tiba tensi saya jeder, saudara ya. Dan saya bilang sama Ibu Ruth, stop dulu belenyi ya, stop dulu ya. Rupanya itu memicu sesuatu. Tapi kenali tubuhmu. Saya heran ada banyak anak yang masih muda, saudara, masih muda. Dan gak kenali tubuhnya, saudara. Masih muda udah ngos-ngosan, masih muda saudara udah tensi, saudara masih muda saudara. Sudah saudara ya, berdebar-debar, pingsan, sedikit-sedikit ini maaf kata saudara. Saya punya teman-teman beberapa orang yang hampir setiap minggu kalau capek masuk angin. Pokoknya nih ya, push saja dia kasih kerjaan banyak dikit. Nanti kan cuti 3 hari, 4 hari, sakit. Saudara, itu every time. Saudara, bagaimana engkau mau dipakai Tuhan? Bagaimana engkau mau dibawa dalam sebuah tugas dan tanggung jawab besar? Saudara, kenali tubuhmu dan berurusanlah dengan tubuhmu. Saudara, pada waktu saya tahu itu, saya langsung stop semua yang manis, semua yang asin. Saudara, dan saya mulai didik badan saya lagi. Saya mulai atur. Dan saya berkata tubuh saya harus benar. Saudara, suami saya juga hampir gak pernah sakit. Joshua tahu papahnya. Dan itu lebih ajaib lagi saudara. Begitu dia lihat, dia rasa badan tensinya tinggi, dia akan donor darah. Saudara, tujuannya apa? Membersihkan darah. Karena kalau saudara donor darah saudara akan diperbarui saudara. Saudara, apalagi soal COVID ini dia senang banget saudara. Karena dia boleh donor plasma. Donor plasma itu bisa 2 minggu sekali. Kalau donor darah boleh 2 bulan sekali. Saudara, donor plasma bisa saudara cuma 2 minggu sekali. Dan dia senang. Dia bilang itu bersihin badan. Belajar pintar saudara. Belajar pandai. Ya, sekali lagi saudara, ayatnya keren banget sebenarnya. Saya bisa khotbah dari 1 ayat ini saja. Saudara, dia bilang aku ini menguduskan. Menguduskan itu saudara gak begini ya, percik-percik tahir selesai, enggak. Menguduskan itu tiap hari karakter saudara, semua apa motivasi semua diberesin. Sampai saudara makin kudus, makin tepat, makin seperti yang Tuhan mau. Ya, dan kemudian dia bilang aku menetapkan. Sampai saudara menerima penetapan dari Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Hari-hari ini 1 ayat ini saja. Kalau saudara sungguh-sungguh mempraktekkan. Hidup saudara akan berbeda. Saudara, salah satu nih ya, saya mengecek diri saya begini. Kalau saya sudah lama gak nangis. Bukan nangis karena persoalan, tapi nangis dalam hadirat Tuhan. Saya tahu something wrong. Saya mulai kehilangan cinta. Kalau saya baca Alkitab dan tertidur, karena saya tidak dapat rema, something wrong dengan saya. Saudara, saya tahu ada yang gak beres. Dan kalau saya dalam 1 minggu tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu yang saya alami dengan Tuhan, sampai saya bilang gini, wow. Saya tahu ada something wrong dengan saya. Saudara, setiap minggu saya akan berkata, Tuhan buat lagi sesuatu sehingga saya jatuh cinta. Buat lagi sesuatu, dan kadang-kadang Tuhan bisa lakukan hal-hal yang sangat kecil.
Sangat kecil. Ini salah satu yang buat saya tetap wow. Saudara, tiba-tiba ada orang bawain saya dari saudara luar negeri. Saudara Krok dengan logo matahari. Dan 2 lagi, satu besar satu kecil. Dan Tuhan senyum ngomong begini. Saya tahu kamu gak suka sandal lain selain Krok. Dan saya harus buat sandal Krok. Dan saya juga tahu kamu bosan banget dengan modelnya. Saya harus buat Krok khusus buat kamu. 2 matahari, 1 matahari 1 bulan, dan itulah namamu. Indriati Cipto Purnomo. Indriati itu matahari dan Purnomo itu bulan. Dan dia bilang just for you. Saya senyum, saya bilang Tuhan thank you banget. Sampai Krok pun harus didesain just for me, saudara. Ya, harus didesain. Saudara, karena apa? Cintanya Tuhan. Saudara, sekali lagi tiap hari. Setiap hari. Saya selalu harus berkata wow. Ya. Saya bilang buat aku jatuh cinta. Berapa banyak saudara kalau seminggu saudara tidak ngalamin apa-apa sama Tuhan. Saudara diam aja. Dan saudara berkata ya aman. Gak aman. Berapa lama terakhir saudara nangis dalam hadirat Tuhan? Kapan terakhir saudara temukan satu ayat dan saudara bilang wow. Tadi malam pada waktu saya baca, saya siapkan ini. Saya gak sempat saudara ngomong sama Sir Ferry. Ada satu ayat di dalam Yeremia saudara. Dan ayat itu berkata, sampai orang gemetar mendengar kebaikan yang aku buat dalam hidupmu. Dan tiba-tiba itu nyala saudara. Dan saya bilang, aku tunggu. Aku tunggu sampai semua orang seluruh dunia akan gemetar. Melihat kebaikan yang Tuhan buat dalam hidupku. Saudara, dia tidak pernah berhenti menyapa saya. Memeluk, menganugerahi. Sekali lagi, sekali lagi. Satu ayat ini saja. Kalau engkau lakukan, itu akan sangat ajaib. Hidupmu akan aman. Saudara, yang kedua, ya, pada hari itu juga mulailah pekerjaanmu. Memperingatkan bangsa dan kerajaan. Saudara, dikatakan mencabut, meruntuhkan, membinasakan dan menghancurkan. Tapi juga kau jadikan, kau tanam, kau pelihara, kau jadikan kuat dan besar. Saudara, saya mau saudara mengerti. Hari ini Tuhan itu mau berikan ini. Kalau saudara teruskan dikatakan saudara ya. Saudara, tahun 2020 ada Charlie Schwab. Dan dia berkata jubah Yeremia dilepaskan di seluruh dunia. Dilepaskan di seluruh dunia. Saudara, jubah itu sedang dilepaskan seluruh dunia. Saudara, untuk apa? Yang pertama untuk memperingatkan. Dan saudara, dan dikatakan dengan jelas. Mulai hari ini kau bertugas. Tidak ada satu hari pun saudara ya. Ya, tidak ada satu hari pun. Saudara dan saya itu gak bertugas. Saudara, begitu Tuhan bilang, kau kutetapkan, kau kutetapkan. Mulai hari ini kau bertugas. Berlakulah sebagai nabi. Berlakulah sebagai utusan Tuhan. Saudara, ini juga yang membedakan saudara dan saya. Saudara, saya itu kemana saja, saya gak pernah punya pikiran begini, gue ini ibu rumah tangga, santai. Gue gak usah mikirin apapun, gak bisa saudara. Tiap hari, saudara, saya tahu siapa saya. Kalau saudara tanya siapa saya pengatur, penguasa seluruh dunia. Saya menentukan dan menetapkan apapun yang boleh terjadi di seluruh dunia. Saudara, di dalam roh saya, saudara, saya berkata, tidak ada kemiskinan. Kekayaan itu menjadi bagian saya. Saudara, dan saya berkata sama iblis, lu mau berkata butuh berapapun. Engkau mau berkata ada kemiskinan. Kau mau berkata ada pandemik. Kau mau berkata ada kebangkrutan. Tidak akan mengena saya. Dan semua orang yang di dekat saya. Karena bagian kami di saat resesi kita resepsi. Air boleh naik, kita di Bahtera akan tambah naik. Saudara, badai boleh datang, kita Raja Wali akan terus terbang tinggi.
Saudara bahkan maaf ya, saya bukan burung emprit yang perlu capek begini. Saya cuma mengedangkan tangan dan angin, badai justru akan bawa saya naik. Tergantung saudara. Tergantung saudara. Saudara tahukah siapa saudara? Ataukah saudara berpikir begini? Ya, saya bukan siapa-siapa. Saudara ini maaf ya, bahkan cucu saya saudara. Kalau saudara tahu, cucu saya itu benar-benar tahu siapa dia saudara. Saudara sama beberapa orang dia tinggal perintah saudara. Saudara kalau saudara lihat ya, kalau sama saya dia akan lembut gak berani perintah. Dia langsung tahu. Tapi kalau sama beberapa orang dia mau sesuatu dia langsung teriak. Ah! Saudara. Dan anehnya orang mengerti ahnya artinya apa. Saudara ya. Saudara dia tahu siapa dia. Bahkan dia tahu miliknya. Saudara di rumahnya ada banyak boneka. Kalau boneka yang lain diambil gak apa-apa. Tapi boneka yang dia dipeluk dia langsung teriak. Ma! Dan dia langsung datang mengambilnya. Saudara ini anak 8 bulan tahu siapa dirinya. Tahu siapa miliknya. Yang mana yang punyanya dia tahu. Dan boneka yang punya mamahnya dia kasih ke orang. Dia tahu itu punya orang lain. Saudara tapi banyak saudara nggak tahu. Saudara tahu nggak sih kalau Indonesia punya saudara? Saudara tahu nggak sih kalau jatah saudara adalah kekayaan bangsa-bangsa? Aminnya aja kelihatan nggak tahu. Saudara tahu nggak sih bahwa setiap saudara yang kerja, saudara harus dapat. Saudara karena itu saya tahu diri juga. Saya nggak usah bilang lah gaji saya berapa di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu. Dan saya bilang saya nggak akan ada satu hari tanpa kerja. Karena dengan PK segitu. Dan jangan berpikir PK saya dapat dari Mahanaim. Saya nggak terima dari Mahanaim. Saya memberi Mahanaim ya. Saudara PK saya langsung dari Tuhan. Dari orang yang bahkan saya nggak pernah kenal. Saudara dan saya berkata Iin tahu diri ya. Dengan PK seperti itu. Kerja. Lakukan yang terbaik. Tuhan itu adil. Saya berdoa sekali lagi. Dan dikatakan saudara punya kuasa untuk mencabut, meruntuhkan. Saudara punya kuasa juga untuk menanam, memelihara dan menjadikan kuat dan besar. It's yours. Saya sudah lihat seumur hidup saya saudara. Kalau saya berkata tercabut saudara. Saya kadang-kadang sampai takut saudara. Saya pernah satu kali jalan ke satu tempat dan saya tuh benar-benar gak suka sama daerah itu. Ada banyak rohnya saudara. Saudara dan saya tuh cuma lewat dan saya ngomong begini, ini rohnya banyak banget. Dari nenek moyang ngumpul di sini. Dan saya cuma ngomong begini saudara. Dalam nama Yesus habis semua, tercabut sampai ke akar-akarnya, dibuang ke alam maut, habis sampai jadi debu. Saya ngomong begitu itu enggak dengan apa ya, seluruh kekuatan. Saya cuma karena enggak suka aja saudara ya, karena saya tahu saya lihat kuasa gelap sih di situ, saya lihat roh nenek moyang, saya lihat banyak hal. Saya pulang saudara, beberapa saat kemudian kebakaran, habis rata. Sampai saya bilang gini, aduh. Nah, saudara saya pernah pergi ke satu tempat. Saudara dan saya melihat di situ juga sama saudara. Itu gunung sudah 6.000 tahun saudara. Tidak pernah saudara keluar apinya, tidak pernah. Tapi saya tahu itu menjadi tempat kuasa gelap dan pada waktu saya berkata itu keluar apinya. Meledak, meletus. Saudara kalau beberapa orang yang bersaksi ada tempat yang tidak pernah ada hujan. Saudara sudah 100 tahun gak pernah hujan. Begitu saudara datang. Kalau gak salah yang dari Afrika itu. Saudara hujan. Saudara sekali lagi. Engkau punya kuasa yang begitu dahsyat. Tapi apakah engkau menyadari ini?
Apakah engkau menyadari? Ataukah saudara tidak pernah pakai dan tidak pernah menyadari? Kita teruskan. Saudara, ini ayat keren banget, Yeremia 4 ayat 3. Baca, saudara ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Saudara, banyak orang, sekali lagi saya berkata ya, saya tuh heran sama saudara ya. Beraninya keroyokan, ngumpul-ngumpul kayak begini. Kenapa sih nggak berani keluar dan bajak di tempat yang baru? Saudara, saya selalu bangga dengan mbak saya, saudara yang sekarang sudah bukan mbak sebenarnya. Sudah jadi patriot atau saudara tentara jenderal ajaib. Ya, Mbak Susan dengan Pak Nur. Saudara, setiap kali mereka pulang, saya tuh dengerin kesaksian mereka tuh bisa berhari-hari gak habis. Keren banget saudara. Saudara, dan dia selalu ngomong begini sama saya. Heran saya sama orang Mahanaim. Kenapa mereka mau kumpul terus ya? Padahal kalau banyak bintang, saudara seberapapun bersinar gak kelihatan katanya. Tapi kalau saudara keluar di tempat gelap, saudara akan bersinar sangat terang. Saudara, karena itu pada waktu saudara ya, saya selesai SMA, Tuhan bilang, gak usah ada di Bandung ya. Gak ada bintang kembar, matahari kembar, maksudnya papi saya sama saya. Tuhan bilang, pergi ke Eropa, terangi Eropa. Dan hari itu bahkan tidak ada satupun persekutuan saudara yang on fire. Dan Tuhan bilang pada waktu sudah mulai nih saudara ya. Sudah mulai di Belanda, Tuhan bilang, aduh jangan cuma di Belanda, keluar ke kota lain, ke bangsa lain. Saya mulai buka di Belgia, di Jerman. Saudara, pada waktu saya pulang dari Belanda, Tuhan bilang, jangan cari tempat yang sudah terang, cari tempat yang gelap. Dan dapatlah saya bed kasih. Yang hari itu mall gak ada, rumah sakit gak ada, saudara sekolah Kristen gak ada. Dan di mana-mana ditulis anjing dilarang masuk, maksudnya orang Kristen. Saya datang pada saat bed kasih. Hari itu belum bed kasih, baru kota bekas. Saudara menutup lebih dari 12 gereja dan membunuh beberapa pendeta. Dan di tempat seperti itulah Tuhan bilang, jadilah terang, buka tanah baru. Saudara, ada banyak orang, maaf. Saudara ini jago kandang, tahu jago kandang? Di kandang aja petantang-petenteng ngasih komentar. Joshua khotbahnya kurang dalam. Yang itu khotbahnya kurang seru. Anak rock itu cuma jago di lapangan. Tetapi kalau di sekolah pada bego-bego. Pintar ngomong. Stop bicara. Jangan jadi jago kandang. Buka tanah baru. Buka tanah baru. Mulailah dengan berkata, kasih saya Sumatera Utara. Kasih saya yang namanya Lombok. Kasih saya Sumbawa, kasih saya Bu, utus saya sendiri. Saudara, pada waktu saudara Mas Nur dan Mbak Susan, saya utus ke Papua. Saudara, dia gak modal apapun selain badannya. Dan ada banyak kesaksian yang keren. Hari itu saudara dia masuk ke satu tempat, saudara dia nyewa kamar, satu petak. Saudara yang cuma 2x3 buat berdua, dia dalam keadaan ngandung udah kayak Yusuf dan Maria aja. Dan dia nangis bilang begini, Tuhan uangku udah habis buat sesuatu. Saudara, Tuhan bilang ke tambak nak. Ada tambak ikan dan tambak udang, beberapa orang dekat situ. Dan dia pergi ke tambak, dia tanya-tanya, ternyata orang ini bilang, saya ini punya tambak sudah bertahun-tahun. Tapi gak pernah berhasil, selalu gagal. Saudara, dan hari itu dia bilang, boleh gak saya doain? Saudara, dia doain. Saudara, dia masuk ke dalamnya. Dia jalanin. Dia kasih tumen dan sebagainya. Saudara, dan tiba-tiba itu panen sampai ton, saudara. Dan sejak hari itu, saudara, dia dipercaya. Dia dapat sangat banyak. Dia bilang ini, perpuluhannya buat kamu. Saudara, dan perpuluhan itu membuat dia membangun sesuatu.
Dan dia selalu bilang begini sama saya, Bu, terima kasih ya. Ibu gak pernah kasih uang. Ibu gak pernah manjakan saya. Tapi ibu biarkan saya jalan dengan Tuhan. Dan itu membuat saya makin baik, makin kuat, makin dahsyat. Berapa banyak dari saudara berani buka tanah baru. Saudara, saya tidak akan ngomong kalau saya tidak mengalami. Saudara, hati saya selalu berbahagia buka tanah baru. Saya selalu on fire di sini. Saudara Joshua baru pulang dari Karo, setelah waktu itu dari Riau. Saudara, saya bangga dengan Ibu Deborah yang buka tanah-tanah baru. Saudara, hari ini Kesia dari Bali buka tanah baru. Saya senang banget. Senang banget. Saudara melihat ada yang berani buka tanah baru. Tapi ayatnya berkata begini juga dalam terjemahan lain. Bajaklah hatimu yang keras itu. Kalau tidak, benih yang baik akan terbuang di semak duri. Bersihkan pikiran dan hatimu. Bukan hanya sekedar tubuhmu. Kalau tidak, murkaku akan menghanguskan kamu. Karena dosamu. Dan tidak seorang pun akan memadamkan api itu. Saudara, ada banyak orang gak pernah bajak hatinya. Saudara, dan tanpa dia sadari di dalam ini sudah banyak semak duri. Dan yang mengerikan ayatnya yang saya tadi baca dan doakan. Kalau hatimu sudah membatu, ayatnya berkata, bahkan Tuhan tidak bisa tolong kamu. Karena itu pilihan. Tuhan bilang baca. Baca. Ada banyak orang gak pernah baca hati. Saudara pernah gak sih saudara itu lihat di depan kaca, terus mulai omongin. Mungkin saudara masih malas dan berkata, Iin, stop dari kemalasan. Setiap kali lihat kaca bilang bangkit, jadilah kuat. Tidak ada malas, tidak ada waktu lagi, ini putaran terakhir. Itu bajak hati. Tapi kalau saudara nih ya, sudah beku, saudara berani gak teriak-teriak dan berkata, Tuhan buat aku jatuh cinta. Terus kemudian saudara, saya gak tahu lah dengan setiap saudara. Saya punya banyak cara. Saya pernah cerita sama saudara, pada waktu itu hati saya tahu saya mulai dingin dan beku. Maka saya memutuskan pergi ke orang gila. Saya memutuskan ngosek saudara ya sendirian. Semua ruangan demi ruangan. Saya berkata masukkan saya ke ruangan yang paling mengerikan dan biarkan saya memandikan mereka. Saudara mungkin bertanya, Bu kenapa? Karena kalau saudara sudah seruangan sama orang gila dan dikunciin dari luar. Pilihannya cuma dua, saudara sangat diurapi dan menaklukkan dia. Saudara sangat kuat atau saudara digebukin. Saudara sebelum saya masuk, saya minta izin, saya bilang masukkan saya di tempat yang paling ganas. Yang paling mengerikan. Saudara mereka bilang begini, Bu saya pernah dipukul sampai patah. Yang satu berkata, saya pernah diinjek-injek Bu. Yang satu lagi berkata, saya pernah dihantam kepala saya ke tembok sama mereka. Saya bilang, I know. Tapi saya sudah biasa. Jadi biarkan saya masuk. Tapi kalau sudah bilang, Bu dari mana biasa? Enggak, dulu enggak biasa. Tapi Alkitab berkata, anak-anak Tuhan akan mengusir setan. Jadi itu pekerjaan biasa buat kita. Saudara yang pertama enggak biasa sebenarnya. Tapi yang pertama saya lebih gila lagi. Saya yang pertama enggak mau masuk ke satu-satu saudara. Saya langsung masuk. Saya sendiri masuk ke tempat ruangan yang 20 orang gila. Sel yang orang gak berani masuk sama sekali. Kalau mandi aja cuma disemprot dari luar begini. Makanan cuma dilempar. Saya bilang masukkan saya. Saya bilang saya sudah biasa. Padahal hari itu saya bukannya biasa saudara. Saya bilang ini, saya pegang firman. Yesusku biasa mengusir setan. Saudara, orang-orang para rasul biasa mengusir setan. Kalau saudara kita tidak biasa, bagaimana? Saudara dan saya mulai dari situ sampai terus akhirnya benar-benar menjadi biasa untuk menaklukkan orang gila. Tapi setiap kali saya dari ruangan ngosek,
Saudara, ruangan mereka dari yang kuning-kuning. Saudara, saya memandikan mereka, saya ngomong begini, Tuhan, gak ada yang mau kayak mereka. Tapi kalau aku gak kamu temukan, bukan sebuah, saudara, istilah gini, bukan gak mungkin saya gak jadi di situ. Setiap orang bisa gila. Gila harta, gila perempuan, gila seks, gila pujian. Setiap kali saya sama orang gila, saya bilang begini, Tuhan, saya calon gila kok. Gila harta, gila uang, gila pujian. Hanya karena Engkau temukan aku, maka aku tidak ada di sini. Dan pada waktu saya sembari ngosek, saya bilang, Tuhan, thank you. Pulihkan hatiku dengan rasa ucapan syukur yang gak pernah basa-basi. Saudara, kapan terakhir saudara bisa ngucap syukur yang gak basi? Kapan terakhir saudara bermazmur dengan sebuah lagu cinta yang bahkan malaikat berhenti untuk mendengarkan saudara? Kapan terakhir saudara bajak di setiap kekerasan, setiap batu, setiap luka, setiap kemarahan, buang, potong semuanya? Saudara, kalau saya mulai marah sama beberapa orang, misalnya nih saya marah karena orang itu bodoh gitu ya. Saudara, sampai di rumah sembari mandi itu bilang begini, Iin, lu juga bodoh ya. Lu juga bodoh. Saya tuh kadang-kadang kesel, saudara. Misalnya begini, saudara ya, saya tuh ngajarin beberapa orang dan orang itu gak bisa-bisa, saudara. Buat saya bilang gini, gitu ya. Terus saya di rumah, saya ngomong begini, Tuhan buat saya tahu diri. Saya itu lihat mobil aja gak bisa bedain, Kijang, Innova, saudara ya. Saudara, Kijang tahun berapa itu saya gak pernah bisa bedain, saudara. Sedangkan Ibu Ruth itu atau supir saya, itu baru lihat ekornya aja. Lihat lampunya aja, dia langsung tahu. Ini Innova tahun sekian Bu, karena lampunya begini. Saya bilang, lampunya bedanya apa sih dengan lampu saya? Dan dia selalu bilang gini, Bu, Ibu tuh parah loh Bu, katanya ya. Dia bilang, Ibu tuh bahkan kalau dari depan atau dari mana, antara Innova sama Avanza, Ibu suka gak tahu katanya. Saya bilang, iya ya, saya itu parah. Dan saya suka ingatkan diri saya begini, separah saya soal mobil. Jangan menghakimi kalau ada orang parah soal roh, parah soal attitude, parah soal saudara ya kerja. Tiap orang punya keparahan tersendiri. Dan saya bilang, In, keluarkan marahmu. Gak boleh ada sedikit pun marah. Saya berdoa, saudara cek hatimu. Pagi hari ini saya gak mau ngomong yang dahsyat, pasti Tuhan berikan. Tapi mulailah dari urusi hatimu. Saudara, tetapi ingat, saudara bajak hati, tapi juga bajak satu tempat lain. Amin. Saudara nggak boleh di sini terus. Percayalah saudara, kalau saudara di sini terus lama-lama enak muntah. Terlalu banyak firman, terlalu banyak saudara ya. Saudara dicecelin apa saja dan saudara tidak buang keluar. Saudara keluar, please, please, please. Saudara, kalau saudara dengan semua yang saya ajarkan, yang di sini ajarkan, para pemimpin ajarkan, saudara keluar, saudara sudah jadi profesor di luar. Semua saudara, kalau di luar ya, orang kan begini, saudara ngomong apapun lah, saudara ngomong urapan, orang kan begini, saudara ngomong iman, ketetapan, hukum, saudara. Percaya. Saudara kan sangat, dan saya sampai ngomong begini sama beberapa orang. Ambil PowerPoint saya, khotbahkan di luar. Gak masalah. Ya, tapi jangan jadi orang yang gak bajak lahan baru. Ada orang lagi lebih gaya lagi, ceritanya mau bajak ya.
Tapi baru sekali 2 kali ngomong gini, dia sih gak tahu sih, gak rindu dan gak pernah menghargai. Dah balik, ya mana jadi. Saudara bajak yang namanya saudara tanah, itu berbulan-bulan berhari-hari nanam singkong, nanam padi, itu butuh dirawat, dicabut rumputnya. Saudara percayalah untuk nanam jagung aja satu-satu, kalau lubang harus dibuat dulu, kasih satu-satu urea, taruhin satu-satu, tutup tanah, satu-satu disiram. Betul? Dan saudara ini mau bangun pasukan. Saudara gak pernah mau merawat satu-satu. Ya gimana? Saudara percayalah saya merawat satu demi satu. Di awal bahkan sampai hari ini. Seberapa yang saya bisa saya rawat satu demi satu. Sampai saya kadang-kadang ini ya. Ini kadang-kadang ini ya. Saya sabar sama dirimu 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi engkau enggak pernah sabar sama orang lain. Bahkan 2 bulan aja kamu enggak sabar. Bagaimana kamu berharap kamu menghasilkan sesuatu. Saya selalu bilang sama banyak orang. Kalau saudara saudara masing-masing ya gak punya minimal 100 murid. Saudara gak mewarisi apapun dari saya namanya. Ayatnya bahkan sebenarnya gak bilang begitu loh. Ayatnya bilang begini, yang paling lemah dari mereka akan punya berapa? 1000. Dan yang kuat di antara mereka akan punya 10.000. Itu standar saudara. Tapi saya turunin lah. Setiap saudara 100 saja. 100. Ayo saudara, memang capek memang karena itu setiap hari. Saudara saya bales line dan aib. Dan saudara ya, line, WA, telegraf. Setiap hari itu mungkin bisa 2000-an. Setiap hari. Saudara yang namanya konseling itu dari seluruh dunia saudara. Saudara kemarin saya ditelepon dari Kanada, saya juga gak tahu dari mana dia dapat nomor saya. Udah gitu gaya lagi minta pemberkatan nikah online. Saya bingung, dari Kanada. Saya bilang ini saya ini kenal aja enggak, tahu aja enggak. Dari Kanada pemberkatan nikah online. Nah, ya. Saudara tetapi itulah. Saya ditelepon, saudara dari mana-mana, dari Amerika, dari mana saudara. Saudara minta didoain buat COVID, buat kanker, sampai urusan anak. Dan sekali lagi ayo, ya bajak tanah baru. Saya langsung next saudara. Bicara tentang kepahitan. Saya gak tahu kenapa ya, hari-hari ini terus Tuhan tuh ngomong. Cabut akar pahit dalam hidupmu. Kenali benih sekecil apapun kemarahan, kepahitan. Ya, saya konseling sama satu anak. Dan saya benar-benar gak bisa mengerti saudara. Saudara anak ini anaknya orang kaya. Dan pada waktu saudara dia kecil, saudara teman-temannya semua pakai sepatu Nike. Terus dia bilang sama papa mamanya, saya minta sepatu Nike. Saudara dan mamahnya, papahnya karena Cina kuno, yang ngomong begini, enggak, ngapain beli sepatu Nike harganya jutaan. Kamu pakai sepatu biasa, ya, yang harganya 100.000 aja. Saudara, dan sejak hari itu saudara, dia benci, marah sama papa mamanya. Sampai saudara, dia enggak jadi apapun, gagal. Sudah menikah, gagal. Saudara, dan terus menyalahkan kehidupan. Saudara saya sampai, ya ini maafkan saya ya. Kalau saya itu enggak mudeng yang begitu saudara. Benar-benar enggak mudeng sebenarnya. Karena gini ya, saya dari kecil diajar oleh ayah saya dan ibu saya. Kami berangkat dari kemiskinan. Jadi kalaupun kami pengen sepatu. Saya harus jual koran dulu. Saudara saya harus keliling. Saudara saya harus minta baju bekas, koran bekas, bilangnya tugas sekolah. Kemudian saya buat ke tukang loak. Dan kemudian dari uang itu saya beli.
Saudara, dan saya bangga banget. Dan orang tua saya berkata, itu namanya hebat. Saudara, saya dari kecil, saya tahu saya butuh jajan, saya pengen. Mata saya udah jeli, saudara. Umur 9 tahun saya sudah jeli, ini anak orang kaya, ini anak orang kaya, anak orang kaya. Saudara, semua anak orang kaya saya datengin. Saudara, saya cari duit, bukan pelayanan, beda lagi. Ya, anak orang kaya saya datengin dan saya bilang gini, Om, Tante, mau nggak saya bantuin mulai dari jemput antar sekolah pulang, jalan kaki tapi ya. Saya bilang supaya anak tante belajarlah hidup dari bawah. Tapi kalau enggak saya ikut tumpang mobil tante. Ya, dan saya bilang boleh enggak saya ajarin dari nata buat PR, ulangan, sampai semua tugasnya. Tante enggak usah ikutan. Saya kerjain. Dia bilang kenapa? Papa mama saya selalu ngajarin buat saya nolong orang lain. Terus dia bilang, kamu butuh berapa? Enggak, nanti tante lihat dulu usaha saya. Kalau tante puas, tante kasih seberapa. Saudara bayangin, hari itu gaji karyawan aja cuma 100 ribu. Itu gaji karyawan. Saudara, gaji saya sudah 500 ribu. 9 tahun loh saya. Karena orang kaya semua puas. Walaupun saudara itu kalau anaknya orang kaya percayalah belagu semua. Jadi saudara kalau anak orang kaya jangan harap saudara boleh dudukin dan saudara ajarin. Enggak saudara. Saudara dia akan bilang begini, main sepeda. Saya bilang beres. Dia main sepeda, di sampingnya saya lari sembari matematika begini. 2 tambah 2 berapa? Itu pohon ada berapa? Saudara. Kalau pelajaran fisika sembari teriak-teriak saudara. Ya. Hukum Archimedes apa? Sembari naik sepeda. Kadang-kadang sembari main game. Dia main game, saya di sebelahnya teriak-teriak saudara. Tapi semua yang saya pegang anaknya juara. Semua. Makanya saya dari umur 9 tahun badan saya sudah branded. Bukan karena papa mama saya kaya saudara. Saudara ini yang saya lesin pulang dari Singapura. Saya dapat sandal, sepatu, baju, apapun. Saudara, saya 9 tahun. Tapi saudara jangan pikir saya gak pelayanan. Saya 9 tahun, saudara saya pelayanan. Saya bikin yang namanya rumah singgah. Ngajarin anak-anak miskin. Itu dari umur saya 9 tahun. Masuk ke gang dari rumah ke rumah. Nah itu gratis. Bahkan saya yang cariin makan buat mereka. Saya yang beliin semua dari buku sampai apapun. Tapi kalau saya cari uang, saya akan incar semua orang kaya. Dan saya akan buat saudara, mereka puas dengan hasil kerja saya. Tapi saya mau bilang, saya dengar anak itu. Saya bilang begini, bagaimana mungkin ada seorang anak yang gak dibeliin naik. Dan dia menghancurkan seluruh hidupnya. Dengan apa? Pahit. Yang saya mau katakan di sini, pilihan is yours. Saudara bisa punya alasan apapun untuk pahit. Tapi saudara bisa punya alasan apapun untuk kuat. Saudara bisa punya alasan apapun untuk menggerutu. Saudara bisa punya alasan apapun untuk mengucap syukur. Saudara-saudara bisa punya alasan apapun untuk menyerah. Saudara bisa punya alasan apapun untuk menjadi semakin hari semakin jadi pemenang. Pilihan di antara saudara. Saudara, saya anak yang disabet sama papa saya. Saudara, kalau papa saya itu kalau ngajar, saya terlambat bangun, dia hitung ini. 1, 2, 3 saya gak bangun, dia datang bawa rotan. Tapi saya bersyukur buat setiap didikan. Saya menyintai didikan dan memeluknya. Tapi ada orang yang saya cuma bentak loh. Pergi dan sakit hati. Saya baca satu penari, hater, ngomong begini. Saya dulu penari Mahanaim. Tapi setiap kali saya nari jelek saya dibentak Bu Iin. Saya sangat sakit hati. Dan saya gak mau lagi pelayanan. Coba bayangin. Dan saya berkata, bisa lah.
orang sakit hati itu ya, saudara punya banyak alasan. Ada lagi satu orang hater ngomong begini sama saya. Hari itu saya ketemu sama Bu In di restoran. Dan dia tidak menyapa saya. Dalam hati, ya mana mungkin gue di restoran masuk nyapa. Hai, 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 hai. Memangnya wajah lu terkenal. Sorry ya, terima kenyataan. Saudara kalah terkenal sama saya. Loh, terima kenyataan, betul kan? Loh saudara gini-gini ya. Dalam seminggu gini-gini, Facebook saya ada semuanya. Saya nggak mau kalau saya ngomong. Nih biar ini. Gini-gini bisa mencapai berapa puncaknya waktu itu? 14,8 juta. Saudara gini-gini. Saudara jadi dimanapun. Saudara saya ini ya, bayangin saya hari itu makan saudara di pojok desa Solo. Begitu saya mau bayar, saya orangnya bilang begini. Bu nggak usah bayar, sudah ada yang bayar. Yang mana? Ya tadi salah satu. Dia tahu kalau ibu namanya Bu Iin kan. Di pojok Solo. Saudara saya pernah makan saudara. Saudara di pinggir jalan di Jogja. Saudara dan begitu mau bayar orangnya bilang. Enggak Bu tadi sudah ada yang bayar. Ibu Iin kan. Maaf ya saudara. Terimalah kenyataan saya terkenal, saudara enggak. Jadi jangan sakit hati kalau saya nggak kenal saudara. Ya dan terimalah kenyataan, cucu saya Miel juga terkenal saudara. Saudara sampai saudara ya, dari mana-mana saudara. Saudara setiap kali saya post dalam waktu singkat 40.000 saudara melike saudara ya. Saudara nah sekali lagi orang bisa sakit hati hanya gara-gara saya nggak sapa. Dan mereka nggak bisa bayangkan hidup saya. Saudara saya ini di mana-mana kenal dan saya lupa wajahnya. Kan saya juga nggak mungkin ya di mana supermarket dan berlagak semua orang kenal saya. Hai, itu kan nggak mungkin. Tapi saya mau berkata setiap orang punya alasan untuk sakit hati. Amin. Tapi saudara punya alasan untuk selalu manis. Punya alasan. Bayangin ya, ada hater lagi. Ini hater nih. Ya, dia bilang gini. Saya dulu ya sekolah di sana, nggak bayar. Dan saya nggak pernah dipanggil dan nggak pernah ditanyain kenapa saya nggak bayar. Gila kali ya. Harusnya bersyukur nggak dipanggil. Karena kalau dipanggil saya nanya kenapa nggak bayar. Karena kalau mau usaha mau kerja Tuhan pasti buka jalan, betul kan? Nah, sekali lagi saya cuma mau berkata gini, apapun kau bisa lihat. Jadi sisi negatif. Ada orang yang bilang gini, kenapa Bu In gak mau pergi sama saya? Jadwal saya itu padat merayap dan banyak orang. Banyak orang itu nyebelin. Karena apa di dalamnya itu pahit dan pahit dan pahit dan pahit dan pahit dan pahit. Saudara. Dan hari ini saya mau berkata ribuan orang keluar dari hadirat Tuhan karena kepahitan. Saudara udah begitu banyak sampai bunuh diri karena khawatir. Dan itu hamba Tuhan besar. Salah satunya Charles Templeton. Saudara dia lebih senior dari Billy Graham, dia lebih hebat dari Billy Graham. Pahit kok, marah. Saudara ada seorang lagi hamba Tuhan, saudara ya. Saudara bahkan bunuh diri barusan ini. Saudara stres, pahit. Ya. Saudara saya berdoa saudara menangkap. Siapa lagi? Satu lagi Pak Ferry yang pahit. Saudara. Saudara ini data ya. 70% dari gereja di Indonesia ditutup dan tidak kuat bayar pekerja dan sewa. Saudara
70% dari hamba Tuhan di Amerika Serikat bergumul dan emosi karena wabah sampai meninggal. Dan kemudian pada waktu meninggal, ya, saudara ketahuan dia berhubungan dan saudara tertekan karena itu dia punya hobi-hobi yang lain. Saudara, kita lihat di sini ya. Saudara, kita baca di sini. Saudara, 2017 seorang mantan pelayan Tuhan di Amerika Serikat tinggalkan Tuhan, bercerai jadi bisek, main film erotis. Saudara, ini semua mengerikan. Kalau sudah lihat datanya tuh ngeri banget. Next tadi Pak, yang satu lagi yang bunuh diri. Ada banyak data hamba Tuhan yang bunuh diri, saudara. Saudara, ini saudara ada depresi bunuh diri. Saudara, Jakarta 22 Maret rugi saham loncat dari apartemen 27 tahun. Saudara, Mentawai mahasiswa calon pendeta gantung diri. Korea 16 artis bunuh diri. Jepang, tingkat bunuh diri di Jepang meningkat pertama kali dalam 11 tahun. Saudara lihat ini yang mati bunuh diri. Saudara, dan begitu banyak saudara. Begitu banyak yang mengerikan. Pilihannya saudara berjalan dengan Tuhan. Dan saudara jangan berkata mereka bukan orang Kristen. Saudara, ada data, saya punya data, ada puluhan hamba Tuhan loh bunuh diri. Dan mereka melayani punya jemaat ada lebih dari 500. Ada yang punya jemaat 1000. Sudah ada sebuah ayat. Dan menurut saya ini dari kemarahan. Dia bilang begini, whenever God meant to make a man great, He always break him in pieces first. Saudara, menurut saya ada kebenaran tapi juga ada kepahitan. Dia berkata setiap kali Tuhan mau membuat seseorang menjadi besar, dia hancurkan orang itu sampai jadi kecil-kecil. Saudara, saya nggak tahu, memang Alkitab ada proses penghancuran. Lihat apa yang dialami Daud. Lihat apa yang dialami saudara Yusuf. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dengan yang lain. Saya cuma mau bagikan apa yang saya punya. Saudara, di Belanda saya alami begitu banyak. Tapi itulah hari di mana saya jatuh cinta dengan Tuhan. Setiap saat saudara. Saat saya dimaki ya. Di depan ribuan orang dan berkata, lihat dia orang paling bodoh. Saudara, saya bisa rasa Tuhan berdiri di samping saya dan berkata begini, tertawa nak. Karena kalau kamu tidak bisa menertawakan semua tekanan, semua hinaan, kamu belum jadi pemenang. Tertawalah dengan mereka yang menertawakan kamu. Dan jangan biarkan itu satu pun masuk ke hatimu. Saudara, pada waktu saya dipecat. Saudara, saya itu berkali-kali ya saudara. Dipanggil jadwal khotbah karena isu kawin roh atau apapun lah ya. Sampai di tempat saya dipanggil di sidang. Diomongin saudara dan dikeluarkan. Saudara, dan Tuhan bilang begini sama saya. Nak, bersyukurlah sampai hatimu ini bisa benar-benar bersukacita. Karena kamu boleh menderita sedikit dalam kerajaan surga. Saudara, ada hari-hari, saudara, hari itu saya gak punya sama sekali uang. Karena semua uang Tuhan bilang begini, berani enggak nak? Ambil semua uangmu di bank. Dan semua kasih buat pelayanan. Ada banyak orang berpikir, kalau kita memberi, ngapain? Saudara, kalau mau invest paling enak dalam kerajaan surga, percayalah, baliknya cepatnya minta ampun. Hari itu, semua yang saya punya, saya masih ingat 3.000 gulden, itu semua yang saya punya. Sebenarnya untuk hidup 6 bulan. Dari orang tua saya di awal-awal pelayanan, saudara, dan saya berikan semua ke Tuhan. Setiap hari saya jalan dengan gak ada uang 1 sen pun. Apapun yang saya gak bisa makan lah saudara. Gak ada uang sama sekali. Dan hari itu saya bilang begini, Tuhan thank you. Saya bisa kasih semuanya. Dan itu adalah hari di mana saya rasa Tuhan peluk saya, jalan dansa dengan saya.
Dan saudara sampai di sekolah nih ya, saya tuh penggemar kroket Belanda saudara. Jadi saya bilang begini, Tuhan menurut saya nih ya 2 bulan lah minimal saya gak makan kroket Belanda. Saudara dan begitu saya baru ngomong begitu ya. Tiba-tiba teman saya lari-lari ngomong begini. Gue beliin kroket nih anget banget baru buat kamu. Sampai saya bilang gini, Tuhan apa sih yang kamu gak sediakan? Terus nanti saya baru jalan lagi ngomong gini, Tuhan maaf ya sedikit rakus tapi saya lapar. Dan salah satu yang saya suka itu erten soup kalau di Belanda. Saya bilang nih kalau dingin begini makan erten soup enak banget. Saudara itu enggak sampai 1 menit. Teman saya datang, gua masak erten soup, kita makan bareng ya. Sampai saya bilang ini, Tuhan siapa yang seperti Engkau? Saudara yang saya paling sampai saya nangis. Saya jalan kaki. Dan di jalan itu saya jam 9 malam saya ngomong gini. Seandainya di Indonesia saya akan makan siomay Bandung. Itu salah satu makanan kesukaan saya. Tapi saya tahu ini Belanda. Tak mungkinlah ada siomay Bandung di sini. Jam 9 malam lagi. Di Belanda itu saudara kalau hari biasa jam 8 sudah pada tutup semuanya. Enggak mungkin lah. Saudara saya sampai depan rumah, saya gak bisa pungkiri. Itu rumah saya terbuka, saya cium siomay Bandung. Perkara apartemen saya terbuka itu normal. Karena yang punya kunci gak saya cumaan 4 orang dan banyak yang tinggal di situ. Kadang-kadang seminggu, 2 hari dan sebagainya. Saudara, saya tahu pasti ada teman. Tapi saya cium siomay Bandung. Saya bilang ini gimana sih saya bisa cium siomay Bandung, ini mimpi atau apa. Saya naik dan orangnya bilang gini, Cik, saya pinjam dapur ya, kenapa tadi pagi saya bangun, tiba-tiba saya ingat siomay Bandung. Dan saya cari resepnya, saya buat. Yuk kita makan bareng. Saya sampai bengong, saya bilang, saya pengen siomay itu jam 8 malam. Tuhan sudah sediakan dari jam 8 pagi. Saudara saya lewati sebuah jalan permukaan ya. Tapi itulah masa Tuhan paling dekat dengan saya. Saudara saya lewati yang namanya masa pembentukan direndahkan ya. Tapi itulah masa Tuhan paling mesra dengan saya. Jadi kalau ada orang saudara berkata saya pahit banget dididik Tuhan. Ada yang salah dengan engkau. Engkau dididik berarti saudara engkau saudara dididik. Bukan karena Tuhan ya, tapi karena kesalahanmu. Loh ayatnya ada loh. Celakalah kalau engkau saudara masuk penjara karena mencuri. Tapi berbahagialah kalau kamu masuk penjara karena penginjilan. Dan banyak orang gak tahu bedakan itu karena kesalahannya. Saudara kalau saudara tanya King's Altar, saudara kenapa susah? Itu karena kesalahan saya. Saya gak ngecek surat-suratnya dengan benar. Ketidaktelitian saya. Tapi itu bukan karena kehendak Tuhan. Bedakan saudara. Bedakan. Tapi saya lewati dihina, direndahkan. Saudara, saya tahu itu kehendak Tuhan karena bahtera tidak pernah dibangun karena manusia. Tapi bahtera dibangun karena Tuhan. Dan itulah saat-saat termanis, saat-saat paling ajaib dalam hidup perjalanan kita. Kalau kita dibentuk Tuhan. Saudara mari kita lihat, saudara ini bayangin ya Yeremia sampai fase ini. Saudara Yeremia 15 ayat 17 sampai 19 begini. Tidak pernah aku duduk-duduk beria-ria dalam pertemuan orang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tak berkesudahan? Lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Saudara, ada satu titik bahkan dalam hidup Yeremia dia jadi pahit. Saudara, satu titik dalam hidup Yeremia dia tidak bisa percaya Tuhan. Saudara, dia bilang kata gini, gara-gara Tuhan kasih firman terus, ya, saya nggak bisa kumpul-kumpul, saya nggak bisa duduk-duduk, ya salah lu.
Tuhan gak pernah ya tidak memperbolehkan kita menikmati hidup. Saudara, saya tetap nonton ya film. Saya tetap makan dengan bahagia. Kalau enggak badan saya langsing, ini badan saya langsung. Saya tetap dicintai sangat banyak segala apapun saya. Saudara, saya punya 1 juta fans, saudara. Saudara, dan saya nikmati. Saudara gak usah sok suci. Tidak mau menikmati apapun. Saya kalau lihat viewer banyak gitu ya, asik, ya gak apa-apa lah. Saudara, kalau saya sudah dikasih orang, wah saudara, baju saya itu banyak banget. Terima kasih anak-anak pemuritan yang tiba-tiba menambah baju saya dengan saudara banyak banget, ada 5 atau 6 itu saudara ya. Itu karena Ibu Nike nakal. Saudara, tugas dikasihnya apa? Membuat baju buat Bu Iin. Saudara ya saudara bilang ini, Bu, Ibu gak boleh nikmatin dong. Dalam nama Yesus, itu pencobaan, itu dunia. Ya enggak lah. Sudah mau kasih 10 baju saya terima. Ya. Saudara, dalam hidup ini ada banyak kesukaan. Saudara, ada orang yang sangat jaim. Sampai dipegang pun tidak. Pak Luki sini, Pak Luki. Saya kangen kamu. Biarin orang mau bilang sesat. Mari peluk saya dengan sangat cinta. Saudara, saya berteman dengan Pak Luki berapa tahun saya lupa, hanya engkau yang ingat. 31. Dia selalu ingat, saya selalu lupa. Tapi untung dia tidak pernah sakit hati. Terima kasih Pak. Ya. Saudara, perjalanan saya dengan Pak Luki 31 tahun. Dia adik, sahabat, teman, pemimpin, saudara, kekasih dalam tanda kutip, jangan pikir yang negatif. Saudara ya, saudara, dia lakukan banyak hal, penaklukan, perang bersama saya. Dan banyak orang saudara bahkan tidak membiarkan dirinya dipeluk dan menikmati cinta. Tapi saya bersyukur. Saudara, setiap kali saya capek, Pak Luki memeluk saya dan bilang, ayo kuat. Saudara, nanti kalau saya sedang sendiri, dia tiba-tiba nongol, usap-usap saya dan berkata, kangen ngobrol yuk. Saya bersyukur saudara, untuk setiap saudara. Pak Heli tiba-tiba saudara sore-sore kirimin saya walaupun bikin saya gendut, marun. Saudara ya, makaron maksudnya. Tapi saya suka yang disingkat aja, makaron. Saudara, nanti tiba-tiba ada yang kirimin saya es, saya nikmati. Tapi Yeremia, saudara, memilih tidak, saudara, menikmati semuanya. Saudara, orang ngasih apapun ke dia hatinya dingin. Saudara, saya tuh sebel loh saudara sama beberapa orang. Ya, dikasih apapun flat hatinya. Dan saya gak pengen ngasih lagi sejujurnya. Tapi saya suka banget ada satu orang ya menerima cuma sandal dari saya. Dia potret, dia pamerin ke temennya. Saudara, bahkan saudara ya, dia bilang, Bu, saya kalau pelayanan pakai sandal Ibu. Dan kemanapun saya bisa rasa urapannya. Dalam hati gak sesakti itulah. Tapi saudara ya, saya senang banget. Saudara, ada satu orang itu sampai menerima baju dari saya, saudara ya. Sampai mungkin 7 atau 8. Why? Saudara, setiap kali dia terima baju dari saya, dia tunjukkan, dia langsung pakai baju saya ngajar di kampung. Numpangin tangan, nyembuhin orang. Dan dia benar-benar potret sampai orang yang disembuhkan itu suruh kirim kesaksian sama saya. Saudara, dan dia bilang gini, pokoknya ya Bu, kalau baju Ibu datang, saya enggak cuci, saya langsung pakai walaupun kebesaran. Ya, dan dia bilang, saya akan buat sesuatu karena saya percaya urapannya. Salah satunya adalah menyembuhkan orang. Saudara, itu keren banget saudara. Ada yang kanker, ada yang lumpuh, ada yang sudah stroke, gak bicara, sudah mati koma, bangkit. Sampai saya ngomong begini dalam hati nih ya. Yang sakti iman lu, bukan baju. Buktinya gue doain orang banyak yang mati. Tapi imannya. Sampai akhirnya saudara ya. Saya jadi hobi setiap kali lihat baju di tempat saya banyak.
Saya tuh nggak suka kalau lihat tumpukan baju terlalu banyak. Jadi kalau saudara yang ngasih saya sakit hati, karena cuma saya pakai 1 kali dan berpindah ke tangan orang, maafkanlah saya. Karena saya tuh nggak suka kalau lihat baju banyak, saudara. Jadi begitu saudara baju banyak, saya akan ambil, saya akan bagi-bagi. Saudara ya, itu hobi saya, termasuk sandal, termasuk sepatu, termasuk tas. Jangan sakit hati kalau kasih ke saya, karena apapun sampai di saya akan saya bagi-bagi. Saudara ya, itu hobi saya. Tapi puluhan yang sakit hati. Ngomong gini, Ibu In gak menghargai saya kasih orang lain. Kalau begitu saya ya sakit hati. Ya inilah susah, apapun sakit hati. Apapun. Saudara, dan setiap kali saya lihat baju udah banyak, pertama kali yang terpikir orang itu. Why? Karena cara dia menikmati. Saudara, ada orang lagi lain menikmati. Saya kasih cuma buku 1. Saudara, dan dia baca dan dia bilang, Bu saya laporan ya, saya dapat ini. Menikmati. Tapi ada yang gak pernah menikmati. Dan saudara, ujungnya seperti Yeremia, dididik gak menikmati, dikasih ketajaman tidak menikmati, dikasih nubuatan tidak menikmati, dikasih kuasa tidak menikmati, melewati tantangan tidak menikmati, dan dia pahit, saudara. Dan jangan harap Tuhan bilang gini, sorry ya Yeremia, sorry banget, aku ini keras sama kamu. Tuhan begitu enggak? Tuhan ngomong begini, beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Jika engkau mengucapkan yang berharga dan tidak hina, engkau menjadi penyambung lidahku. Kalau enggak silahkan, go ahead, pergi. Saudara, kalau kita ngeluh itu hina. Kalau kita ngomel itu hina. Kalau kita pahit itu hina. Saudara, taruh di hati saya, di hatimu. Saya tuh ngomong begini, kalau saya sampai ngeluh ya, itu gak tahu diri namanya. Kalau saya sampai, saudara, ya ngomel untuk apapun juga. Saya berani nih di sini, gak usah terucap nih, di sini ngomel. Ngomel berkata, Tuhan kenapa hidup begini? Buat saya tuh ya, aduh hina banget lah, itu hina banget. Saya kalau dapat 10 anak bodoh, saya akan bilang begini, Tuhan terima kasih buat anak bodoh ini gitu ya, yang akan jadi hikmat. Walaupun ya kesel-kesel, tapi di sini tuh bener-bener gak marah. Yang saya pengen itu, saya bilang begini, Tuhan ampuni, saya ini suka gak sabar sama orang bodoh. Tapi saya selalu bersyukur. Di dalam ini bersyukur dan gak ada penolakan. Saya berdoa hari ini, jangan biarkan penolakan, jangan biarkan keluhan merusak hidupmu, destinimu, panggilanmu. Jangan biarkan kepahitan. Dan kalau saudara tidak menikmati itu bodohmu sendiri ya. Kalau saudara pelayanan tidak menikmati, kalau saudara apapun tidak menikmati, itu bodohnya saudara. Saya tuh lihat orang ya, punya anak stres, gak punya anak stres. Saudara, saya ada lihat orang dipanggil pelayanan stres, gak dipanggil bilang kenapa saya gak dipakai, stres. Saudara, saya tuh heran. Saya ini ya, kalau ada pelayanan saya nikmati, kalau gak ada pelayanan saya nikmati tidur dengan santai. Saya pasang film, saudara saya nikmati. Saya nikmati kalau saya harus makan di pinggir jalan, bahkan makan waktu itu saudara ya. Saudara di Bantar Gebang dengan saya tahu nasi dari sampah, saya nikmati. Tapi saya nikmati pada waktu saya dipanggil makan, di mana 1 orang sampai 1,5 juta, saya nikmati. Saya nikmati kalau Tuhan kasih saya peninggian yang luar biasa. Tapi saya nikmati waktu Tuhan bawa saya ke tempat paling rendah. Kalau saudara gak bisa itu, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan ambil semua yang dia sediakan buat engkau, dan dia kasih ke orang lain, it's yours now. Ujungnya reaksi. Hati Tuhan pengen membuat Esau jadi besar, karena dia anak sulung.
Tapi Esau gak pernah menghargai. Hati Tuhan ingin membuat saudara Saul. Saudara menjadi raja yang sangat luar biasa. Tapi Saul tidak menikmati. Saul bersungut-sungut. Saul iri. Hati Tuhan ingin membuat Yerobeam seperti Daud. Tapi kemarahannya, ketakutannya, kekhawatirannya, reaksinya membuat Tuhan menyapu Yerobeam seperti tai. Pilihan. Siapa engkau? Siapa engkau? Saudara, terakhir dikatakan Yeremia adalah kota berkubu yang tidak dikalahkan. Seperti tiang besi dan tembok tembaga. Saudara, dan percayalah ini yang Tuhan mau buat dalam hidupmu. Saudara adalah kota berkubu. Saudara tiang besi dan tembok tembaga. Saudara, ada sesuatu yang setelah Yeremia mengalaminya. Dia berkata begini, Yeremia 20 ayat 8-9. Aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup. Saudara, ujungnya dia berkata, Tuhan. Aku bersyukur kalau ada sebuah api yang gak pernah padam di hatiku. Saudara, dan saudara mau tahu ayat ini. Sejak saya umur 12 tahun saya teriak. Saya bilang begini, Tuhan, aku tahu kebebalanku, kemalasanku, apapun lah saudara, kejelekanku. Tapi taruh sebuah api yang tidak akan pernah padam. Yang bersusah-susah aku menahannya. Tetapi itu tidak akan pernah bisa aku memadamkannya. Saudara, saya berharap kalau saudara mengerti yang saya maksudkan, minta itu dalam hidupmu. Maka itu akan seperti gelora yang gak pernah berhenti. Saudara, saya itu ya lagi badan sesakit apapun. Hari itu saya pulang dari Kalimantan. Saudara, saya berhadapan dengan iblis face to face. Dan saya tersentuh karena saya salah. Saudara, saya tahu ada yang retak. Karena saya tahu bedanya. Saya pernah putus ligamennya. Saya pernah keseleo berkali-kali. Saudara, saya pernah mengalami patah tulang. Jadi saya tahu semua rasanya. Saudara, dan saya tahu ini bukan patah tapi ini pasti fraksi atau retak. Karena saya sampai bernafas pun sakit. Saudara, itu kalau saya tidur aja gak bisa saudara terlentang. Saya tidur harus sama duduk saudara. Saudara, dan saya tidur pakai es. Saudara, minum obat apapun gak bisa mengurangi sakitnya. Saudara, jadi hari itu saya tidur itu saudara ya seminggu loh saudara. Saya tidur pakai es. Saudara, itu semua es saya tutup semua sampai belakang. Saudara, dan pada waktu ini saya terasa beku. Hanya itu satu-satunya yang ngurangin sakit. Saudara, dan tapi buat saya setiap saat seperti itu adalah the best. Masa terbaik. Hari itu saudara, saya bisa telepon Lydia dan Peli. Lydia dan Leo dan berkata, sorry ya gue sakit. Karena ke tempat mereka tuh penderitaan saudara. Naik tangga kayak ke Mahanaim. Gak ada liftnya saudara. Saudara, dan itu setiap gerak aja. Sakitnya sampai kepala, sampai gak bisa nafas. Tapi sekali lagi karena ada api itu yang tidak terpadamkan. Saya bilang, saya datang. Walaupun tiap satu langkah saya tarik nafas, saya nahan. Dan waktu sakit yang sangat saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Sudah lama banget aku gak nahan sakit seperti ini. Saudara, hari-hari itu saya gak bisa tidur sebenarnya. Setiap kali saya tidur itu cuma 10-15 menit karena kecapean. Dan saya bilang terima kasih Tuhan buat masa di mana saya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Beberapa orang berkata, Bu, ke dokter. Saya bilang mau ke dokter ngapain? Saya tahu persis di mana. Saya bilang gak mungkin, itu mau digips gak mungkin. Itu pasti sama aja, obatnya cuma bilang, sudahlah bersabar jangan gerak, diikat aja. Udah itu obatnya. Saudara, karena itu bukan patah, saya tahu rasanya. Sekali lagi saudara, ya, setiap kali kita
Kalau ada api itu ya, nggak akan saudara. Pilek di rumah tuh nggak ada saudara. Kalau ada api ini nggak bisa saudara. Nggak bisa bahkan untuk tidak. Saudara berkata Tuhan aku nggak pelayanan, gue sakit. Nggak bisa saudara. Saudara yang di dalam itu semakin sakit semakin bilang begini, I love you Lord. I love you so much. Inilah momen terbaik yang aku bisa bawa. Inilah momen terbaik. Walaupun aku harus merayap dan merangkak. Pada waktu kaki saya, ligamen saya, saudara saya naik ke sini ke lantai 5 dengan merayap. Keren. Buat saya ya, saya gak keren kalau gini ya, ini gue lagi sehat, gak ada rasa apa-apa saudara. Khotbah ya biasa aja. Tapi hari itu, pada waktu saya sangat sakit, buat saya itu bilang, itu momen-momen keren antara saya dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Saya berdoa setiap kita. Ya, biar minta api itu. Maka saya tutup dengan kata yang akhirnya Yeremia mengerti. Dia berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah warisan dan pusakaku. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Aku melekat dengannya. Dan inilah semua yang aku punya. Saudara saya berdoa setiap kita. Ujungnya saudara bisa berkata yang sama seperti Yeremia. Tak berkesudahan kasih setianya. Saudara hari ini saudara akan dapat kesempatan untuk masuk ke setiap provinsi. Ada banyak kelas seperti yang lalu. Masuklah saudara. Ya, dan saudara mulai berdoa. Saudara buat provinsi, ya. Dan saudara nanti masuk ke provinsi, ke kelas-kelas. Saudara harus saudara siapkan saudara ya. Siapkan untuk saudara, istilah saya saudara, siapa yang akan bertugas ke provinsi. Saudara berdoa setidaknya. Saudara aturlah kalau beranikan berkata, saya Pak, utus saya Pak. Saya mau sungguh-sungguh buka lahan baru. Artinya saudara dengar firman dan melakukan. Masuk ke lahan baru. Amin. Saudara hari ini saya percaya saudara ada di tempat ini. Mari bangkit berdiri. Saya minta Bapak Double Joshua. Nah ya, Joshua Luki dan Joshua Christian akan menutup dengan doa. Doa berkat, doa tahan bencana, doa segalanya. Pokoknya saudara ya, Double Joshua yang akan menduduki tanah perjanjian, menyelesaikannya dengan sangat kuat, menikmati, membangunnya. Saudara sekalian, ada 2 roti juga, karena itu saya minta 2 Joshua. Saudara roti yang pertama adalah perjamuan kudus, dipimpin Bapak Joshua Luki. Saudara dan yang satu, saudara adalah roti putaran terakhir. Ini dipimpin sama Bapak Joshua Christian. Bapak Joshua Christian. Saudara ini roti dengan warna 6 panggilan. Yang satu emas, saudara coklat. Tapi ini juga roti yang bicara menyatukan kekuatan. Ini juga roti yang berkata kegenapan dari semua janji. Misalnya gini ya, janji Tuhan buat para raja-raja, janji Tuhan buat para tentara. Saudara janji bahwa semua musuh akan kita gilas habis-habis. Saudara semua akan menjadi kenyataan. Saudara jadi sekali lagi terima dengan iman. Saudara saya sangat menikmati setiap yang Tuhan beri. Dan mari kita akan masuk masa kegenapan. Setelah ini langsung masuk ke kelas masing-masing.